Timnas Italia merupakan salah satu tim dengan komposisi pemain terbaik dunia. Di dalamnya, skuad Griazzurri berhasil mengantarkan mereka sebagai juara Piala Euro 2020. Target selanjutnya adalah bersiap untuk Piala Dunia 2022. Cetak Gol coba membuat prediksi starting line-up-nya sebagai berikut. Kiper Gianluigi Donnarumma. Posisi penjaga gawang sudah pasti diisi oleh sosok Gianluigi Donnarumma. Kiper baru dari PSG ini diyakini sebagai salah satu kiper terbaik dalam satu dekade yang akan datang. Hal ini juga diakui oleh legenda timnas Italia yakni Fabio Cannavaro. Menurut Cannavaro, Donnarumma sudah memenuhi syarat sebagai kiper terbaik. Donnarumma sendiri tampil luar biasa pada gelaran Piala Euro 2020 kemarin. Dia berkontribusi atas keberhasilan Griazzurri dalam memenangkan trofi juara. Di laga semifinal, Donnarumma tampil apik dan menggagalkan penalti Alvaro Morata. Sementara di laga final, Donnarumma sukses menghentikan penalti dari Jadon Sancho dan Bukayo Saka. Bek tengah Leonardo Bonucci. Di posisi bek tengah ditempati oleh pemain veteran timnas Italia yakni Leonardo Bonucci. Bonucci diprediksi akan tetap diandalkan walaupun tahun depan usianya sudah 35 tahun. Bek yang juga jadi andalan Juventus ini merupakan salah satu pahlawan timnas Italia di Piala Euro 2020 yang lalu. Bagaimana tidak, Bonucci berhasil mencetak gol di laga final melawan timnas Inggris. Seandainya Bonucci berhalangan merumput, timnas Italia masih punya Gianluca Mancini dan Rafael Toloi. Bek tengah Alessandro Bastoni. Di posisi bek tengah lainnya dipercayakan kepada pemain muda Inter Milan yakni Alessandro Bastoni. Bastoni akan menggantikan Giorgio Chiellini yang tahun depan sudah berusia 38 tahun dan mungkin saja tidak dipanggil timnas lagi. Bastoni yang saat ini masih berumur 22 tahun gak disangka-sangka bisa tampil apik di garis pertahanan skuad Nerazzurri. Hasilnya, Bastoni turut berkontribusi atas Scudetto musim 2020-2021 yang lalu. Selain piawai dalam bertahan, Bastoni juga punya kontrol bola dan operan yang bagus. Pelatih timnas Italia Roberto Mancini juga memprediksi kalau Bastoni bakal jadi bek hebat di masa depan. Bek kiri Leonardo Spinazzola. Di posisi bek kiri dihuni oleh pemain AS Roma yakni Leonardo Spinazzola. Mantan pemain Juventus ini juga jadi salah satu yang paling bersinar di Piala Euro 2020 yang lalu. Performa impresif dari Spinazzola dibuktikan dengan 2 penghargaan Star of the Match yang berhasil dia raih. Saat itu Spinazzola tampil luar biasa pada laga melawan Turki dan juga melawan Austria. Spinazzola sendiri dikenal sebagai bek yang punya pergerakan efektif dan akurasi umpan yang jempolan. Selain itu, Spinazzola juga bisa diandalkan dalam meredam serangan yang mematikan. Bek kanan Giovanni Di Lorenzo. Di posisi bek kanan diisi oleh pemain Napoli yakni Giovanni Di Lorenzo. Pada gelaran Piala Euro 2020 yang lalu, Di Lorenzo juga tampil sebagai pemain kunci skuad Griazzurri. Bagaimana enggak, dari 7 pertandingan yang tersedia, Di Lorenzo dipercaya memainkan 6 di antaranya. Di Lorenzo bahkan menggusur posisi sang senior Alessandro Florenzi. Penampilan apik dari Di Lorenzo membuat namanya sempat dilirik oleh Manchester United. Sayang, The Red Devils belum bisa merekrutnya karena Napoli nggak mau menjual dia. Gelandang bertahan Jorginho. Di posisi gelandang bertahan ditempati oleh pemain Chelsea yakni Jorginho. Pemain yang lahir di Brazil ini merupakan sosok penting di balik kegemilangan skuad Griazzurri. Jorginho berperan penting dalam mengatur tempo permainan. Dilansir dari halaman resmi UEFA, Jorginho menempati peringkat teratas dalam berbagai statistik. Mulai dari jarak tempuh, jumlah operan sukses sampai penguasaan bola. Selain itu, Jorginho juga begitu piawai dalam mengeksekusi tendangan penalti. Gelandang tengah Nicolo Barella. Di posisi gelandang tengah dipercayakan kepada pemain Inter Milan yakni Nicolo Barella. Barella juga berkontribusi besar atas penampilan apik skuad Griazzurri di Piala Euro 2020 yang lalu. Salah satu penampilan terbaik Barella terjadi pada pertandingan melawan timnas Belgia. Saat itu Barella berhasil menjebol gawang Thibaut Courtois lewat umpan matang dari Lorenzo Insigne. Sejak debut di timnas Italia pada tahun 2018, Barella sudah mencatatkan 29 pertandingan. Jumlah tersebut jadi salah satu yang terbanyak dalam skuad asuhan Roberto Mancini. Gelandang tengah Marco Verratti atau Manuel Locatelli.
Di posisi gelandang tengah lainnya dihuni oleh pemain Paris Saint-Germain yakni Marco Verratti. Pada Piala Euro 2020 kemarin, Verratti berhasil mencatatkan assist ke gawang Wales dan juga Belgia. Pada laga melawan timnas Wales, Verratti tampil penuh selama 90 menit pertandingan. Padahal Verratti baru sembuh dari cedera lutut yang membuatnya absen pada laga melawan Turki dan juga Swiss. Walaupun tampil apik bersama skuad Gliazzurri, lucunya Verratti belum pernah berlaga di Serie A. Berhasil membawa Pescara promosi ke Serie A, Verratti justru langsung diboyong oleh Paris Saint-Germain. Selain itu, Italia juga punya kedalaman skuad yang mumpuni di posisi ini juga. Ada Manuel Locatelli yang tidak kalah hebatnya. Sayap kiri Lorenzo Insigne. Di posisi sayap kiri diisi oleh pemain Napoli yakni Lorenzo Insigne. Mantan pemain Pescara ini seakan membuktikan kalau sepak bola bukan cuma milik pemain-pemain yang berpostur tinggi. Bagaimana enggak, Insigne cuma mencatatkan tinggi 163 cm. Tinggi tersebut mungkin sangat normal di Asia, akan tetapi di timnas Italia Insigne begitu mungil. Walaupun berpostur kecil, Insigne punya kecepatan yang luar biasa. Kelebihan ini kerap Insigne perlihatkan saat harus beradu sprint dengan bek-bek lawan. Insigne juga tampil apik dalam gelaran Piala Euro 2020 yang lalu. Dalam 6 laga yang dimainkan, Insigne berhasil menceploskan 2 gol. Sayap kanan Federico Chiesa atau Federico Bernardeschi. Di posisi sayap kanan ditempati oleh pemain muda Juventus yakni Federico Chiesa. Bisa dibilang Chiesa jadi salah satu yang paling bersinar bersama timnas Italia saat ini. Bagaimana enggak, pada gelaran Piala Euro 2020 yang lalu, Chiesa berhasil menjadi pahlawan dengan mencetak gol krusial. Salah satunya pada laga semifinal melawan timnas Spanyol. Di musim ini, Juventus juga mempercayakan lini serangnya kepada Federico Chiesa. Chiesa akan kembali membentuk trio bersama Paulo Dybala dan sang mega bintang Cristiano Ronaldo. Striker Ciro Immobile dan Andrea Belotti. Terakhir di posisi striker dihuni oleh bomber gacor asal Lazio yakni Ciro Immobile. Pemain berumur 31 tahun ini selalu jadi andalan di ujung tombak serangan timnya. Pada Serie A musim kemarin, Immobile berhasil mencetak 20 gol untuk Lazio. Torehan tersebut menggabungkannya ke dalam jajaran top skor bersama Cristiano Ronaldo sampai Romelu Lukaku. Sementara di timnas Italia, Immobile sudah mencetak 15 gol dari 52 caps. Pada Piala Euro 2020 kemarin, Immobile langsung mencetak 1 gol dan 1 assist pada laga pembuka melawan timnas Turki. Itulah prediksi starting lineup Italia di Piala Dunia 2022 yang akan datang. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad ini bisa kembali meraih trofi juara? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.